Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang standarisasi komunikasi data, yaitu organisasi global. Beberapa badan standar organisasi global diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Itu International Telecommunication Union. Itu identik dengan tempat berkumpulnya para regulator telekomunikasi yang secara tradisional memilih jalur formal resmi dan sangat top-down. Itu sebagai sebuah organisasi internasional yang bertugas untuk membakukan atau meregulasi radio internasional dan telekomunikasi pada bidang layanan, media, dan jaringan yang dipakai, sehingga sebuah jalinan telekomunikasi dapat berjalan lancar. Nah, perhatikan logo daripada itu. International Telecommunication Union dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, A, I2R, International Telecommunication Union of Radio Communication. Merupakan salah satu standar internasional di bidang radio komunikasi dengan melakukan standarisasi pada komunikasi gelombang radio serta frekuensinya secara internasional. B. I2D, International Development. I2D bergerak di bidang pengembangan dengan tugas utama untuk melakukan menstandarisasikan secara internasional perkembangan dunia telekomunikasi dari segi jaringan, teknologi, maupun layanannya. I2T, International Telecommunication Union of Telecommunication, merupakan standar internasional di bidang telekomunikasi yang meliputi jaringan telepon dan data, termasuk berbagai organisasi ilmiah nirlaba dan konsorsium industri. Beberapa jenis dari standar I2T diklasifikasikan sebagai berikut. 1. G709. Standar G709 berfungsi untuk mengimplementasikan penggunaan kabel fiber optik. Tujuan utamanya antara lain mendefinisikan optik hierarki transportasi OTN, mendefinisikan fungsi dari overhead dalam mendukung multi-wavelength jaringan optik, serta mendefinisikan kerangka struktur, bitrate, dan format untuk pemetaan sinyal klien. Yang kedua, JPEG, Joint Photography Expert Group. JPEG diterjemahkan sebagai standar kompresi file yang dikembangkan menggunakan kombinasi DCT dan pengundian Huffman untuk mengompresikan suatu file citra yang bersifat lossy atau kurang baik. Yang ketiga, H323, dibentuk untuk membantu pengembangan layanan VoIP pada tahun 1996.
Fungsi utamanya adalah mempermudah pengiriman layanan pada suara, gambar, dan data melalui jaringan komputer atau internet. Yang keempat, MPEG, Motion Picture Expert Group, diterjemahkan sebagai standar pengundian layanan video. MPEG sendiri mulai pertama kali diperkenalkan pada akhir tahun 1998 dengan standar utama berbasis internet, yaitu streaming media. Perhatikan gambar berikut bagaimana perubahan teknologi komunikasi yang sangat pesat. Yang kedua, ISO, International Organization for Standardization. ISO adalah sebuah badan multinasional yang didirikan pada tahun 1947 sebagai badan yang melahirkan standar-standar aspek model OSI atau Open System Interconnection dan berbagai bidang termasuk jaringan komunikasi data. OSI merupakan himpunan protokol yang memungkinkan terhubungnya dua sistem yang berbeda yang berasal dari underlying arsitektur yang berbeda pula. Sekian dan terima kasih.